Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maya Anti Nur Hafifah akan meneruskan presentasi dari teman-teman saya. Satu yakni Saddu Zariyah. Pengertian Sad al-Zariyah. Kata Sad al-Zariyah merupakan bentuk frase atau idhofah yang terdiri dari dua kata, yaitu Sad dan al-Zariyah. Secara bahasa, kata Sad berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lumbak. Sedangkan al-Zariyah menurut bahasa berarti wasilah atau jalan. Pengertian istilah usul fikih yang dimaksud dengan al-Zariyah ialah sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara, baik yang haram ataupun yang halal, atau yang terlarang atau yang dibenarkan, dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan. Pengelompokan al-Zariyah. Para ulama usul fikih mengelompokkan al-Zariyah ke dalam dua segi, yaitu yang pertama, al-Zariyah dari segi kualitas kemafsadatan, dan yang kedua, al-Zariyah dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkannya. Selanjutnya yakni istishab. Istishab atau istishab berarti meminta kebersamaan atau tolab al-mushahabah atau berlanjutnya kebersamaan. Istishab secara terminologi atau istilah telah dikemukakan oleh ulama Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu mengukuhkan berlakunya suatu hukum yang sudah ada atau menegasikan suatu hukum yang memang tidak ada sampai terdapat dalil lain yang mengubah keadaan tersebut. Dalil mengenai kehujahan istishab. Istishab memiliki landasan yang kuat baik dari segi syara maupun logika. Landasan dari segi syara ialah berbagai hasil penelitian hukum menunjukkan bahwa suatu hukum syara senantiasa tetap berlaku selama belum ada dalil yang mengubahnya. Adapun dari segi logika, dapat ditegaskan logika yang benar pasti mendukung sepenuhnya prinsip istishab. Selanjutnya yakni macam-macam istishab. Ada beberapa macam-macam istishab, di antaranya yang pertama, istishab al-ibahah al-asliyah atau tetap berlakunya hukum mubah yang dasar. Yang kedua, istishab al-umum ila ariyarid antakhis, menetapkan hukum berlaku umum sampai ada yang mengkhususkannya. Yang ketiga, yakni istishab madala asyi syar'awa al-aqlal wujudi, istishab terhadap sesuatu yang menurut akal atau syara diakui keberadaannya. Yang keempat, istishab al-hasas bil al-wash, tetapnya suatu hukum yang secara khusus berlainan dengan sifat. Selanjutnya, yakni syar'uman qoblana. Pengertian syar'uman qoblana secara etimologi berarti mengalir. Secara istilah, syar'uman qoblana adalah hukum-hukum Allah yang dibawa oleh para nabi atau rasul sebelum Nabi Muhammad SAW dan berlaku untuk umat mereka pada zaman itu. Selanjutnya yakni pengelompokan syar'uman qoblana. Pregama syariat terdahulu yang terdapat dalam Al-Quran atau penjelasan Nabi yang disyariatkan untuk umat sebelum Nabi Muhammad, dan dijelaskan pula dalam Al-Quran atau hadis Nabi bahwa yang demikian telah dinasak dan tidak berlaku lagi bagi umat Nabi Muhammad. Yang kedua, hukum-hukum dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi disyariatkan untuk umat sebelumnya dan dinyatakan pula berlaku untuk umat Nabi Muhammad dan dinyatakan berlaku untuk selanjutnya. Yang ketiga, hukum-hukum disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi dijelaskan berlaku untuk umat sebelum Nabi Muhammad, namun secara jelas tidak dinyatakan berlaku untuk kita. Juga tidak ada penjelasan bahwa hukum tersebut telah dinasak. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih sudah melihat video ini. Apabila terdapat kekeliruan dan kehilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.